Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet bagian 6. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Ray, bagaimana mungkin anjing kakekmu itu bisa turun ke tempat ini? Mardian tertegun keheranan. Entahlah, aku juga tidak tahu. Begitu jawabku dengan singkat. Ayo kita masuk. Logi pasti dalam bahaya. Cepat. Pak Witan mulai mengambil langkahnya dan membungkuk untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah itu, kami berdua pula lah yang menyusulnya dari belakang. Andai saja kami tidak membawa senter pada waktu itu, pastilah kami tidak akan bisa melihat apapun. Sekitar 10 meter berjalan, di sana terdapat anak tangga yang mengarah turun ke ruangan bawah tanah. Tangga itu terlihat cukup panjang, mungkin panjangnya sekitar 15 meter, kemudian berbelok lagi ke arah yang berlawanan. Pak Witan adalah orang pertama yang memimpin di depan. Beliau menggunakan lampu obor di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang golok yang tajam. Mardian mengekor tepat di belakang beliau, sambil mengarahkan ujung senjatanya ke depan untuk bersiaga. Kami sudah sampai di ujung tangga. Ternyata benar, tangga itu berbelok lagi ke arah belakang kami, berlawanan. Pak Witan masih memimpin jalan dengan sangat berhati-hati. Aku menyuruh si hitam untuk maju terlebih dahulu di depan Pak Witan, karena menurutku dalam situasi tersebut anjing lebih jago daripada manusia. Mereka punya penciuman, penglihatan, dan juga pendengaran yang jauh lebih baik. Kini kami mulai turun untuk melewati anak tangga tersebut. Di bawah sana, ruangan masih juga terlihat gelap, sama seperti tangga yang baru saja kami lewati tadi. Namun ada yang menarik perhatian kami di ujung tangga tersebut. Di sana terlihat ada lagi sebuah jalan. Karena jalannya melingkar, sehingga kami pun tidak bisa melihatnya dengan jelas ke bawah. Ya Tuhan, besar sekali bangunan ini. Mardian mulai bergelut dalam rasa cemasnya. Kami terus mengikuti jalan yang menurun ke arah bawah untuk mencapai ruangan tersebut. Sebelum kami keluar dari lorong tangga tersebut, kami membiarkan si hitam terlebih dahulu untuk memantau situasi. Karena Pak Witan masih tampak ragu setelah menyaksikan langsung makhluk itu dengan mata dan kepalanya sendiri. Perlahan tapi pasti, kami terus berjalan. Kini si hitam telah sampai di luar ruangan tangga tersebut dan mulai berjalan pelan ke arah kiri. Sedangkan kami baru saja hendak keluar mengikutinya. Setibanya di ruangan baru itu, kami bertiga serentak menoleh ke kiri dan juga ke kanan untuk melihat situasi sekaligus juga untuk mencari arah jalan yang hendak kami tuju. Ternyata tempat itu bukan ruangan. Akan tetapi itu adalah sebuah lorong panjang yang lebarnya sekitar 4 meter. Dan pada saat itu pula, dengan tidak sengaja cahaya senterku ini menyorot ke lantai sebelah kiri. Aku sedikit kaget, ternyata si hitam sedang sibuk memperhatikan sesuatu di lantai. Di lantai tersebut aku menemukan sesuatu. Ada sebuah benda yang sepertinya terbuat dari besi tergeletak begitu saja. Benda itu adalah senapan. Hei, lihat! Ini adalah senjata Logi yang jatuh. Pak Witan dan Mardian pun langsung menoleh. Hei, lihat. Ini milik Logi kan? Aku menanyai Mardian dan ia pun mengangguk mengiyakan. Gagang senapan itu sedikit berlumur darah. Aku kemudian segera memeriksa ke belakang untuk melihat. Dan benar, kami semua menemukan ada bekas-bekas darah yang menetes di lantai. Apapun yang terjadi, kita harus membawa Logi keluar dari sini dengan selamat. Begitu kataku pada Pak Witan dan juga Mardian. Dan sepertinya mereka berdua pun juga setuju. Karena tidak pernah menggunakan senjata api, aku pun meminta Mardian untuk mengajariku. Dan dia pun bersedia. Namun setelah diajari olehnya, aku malah lebih memilih untuk menyerahkan senjata tersebut kepada Pak Witan. Karena mungkin beliau sudah lebih paham dan mungkin saja beliau sudah pernah menggunakannya. Benar, ternyata beliau bisa menggunakannya. Kami pun mulai berjalan menyusuri lorong gelap tersebut dengan menggunakan cahaya senter. Pak Witan masih juga menyalakan obornya.
Bekas-bekas darah yang menetes masih terlihat kental di lantai. Jika itu memang darah Logi, pasti dia sudah begitu banyak kehilangan darah. Dan jika sedikit saja kami terlambat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan tewas. Semoga saja itu tidak akan terjadi. Begitulah harapan kami semua. Sepanjang lorong yang membentang, tampak dinding ruangan tersebut sudah berlumut. Warnanya hitam dan kehijau-hijauan. Bila disentuh pakai tangan, maka dinding itu akan terasa dingin sekali karena dinding itu basah oleh resapan air yang entah dari mana asalnya. Lantai ruangan yang tadinya kering dan berdebu itu, namun dengan seiring jauhnya langkah kaki kami ini melewatinya, maka perlahan-lahan situasinya pun juga terlihat mulai berubah. Kini lantai ruangan terlihat lembab dan berlumpur. Kami terus berjalan dan berjalan, hingga akhirnya kami pun kehilangan jejak darah yang semenjak tadi kami telusuri. Kemana lagi kita pergi? Begitu tanyaku dengan setengah berbisik kepada Pak Witan dan Mardian. Mereka hanya menggelengkan kepala, tidak tahu. Namun Pak Witan memberi isyarat agar terus berjalan ke depan untuk melihat-lihat. Barangkali saja jejaknya itu ada di depan sana. Maka kami pun terus melanjutkan pencarian. Tidak lama berselang, kami pun menemukan sebuah tanda yang aneh. Tanda itu masih berbekas di permukaan lumpur yang sedikit digenangi oleh air. Air yang ada di dalam lumpur tersebut nampak sedikit keruh, serta ada pula beberapa bekas pijakan kaki yang masih terlihat baru. Ukuran bekas telapak kaki itu besar sekali, belum pernah kulihat seumur hidupku. Ukurannya sebesar 3 kali ukuran bekas telapak kakiku, benar-benar mengerikan. Perasaanku mulai tidak menentu. Rasa takutku kembali datang. Dapat kurasakan debaran jantungku ini berdegup di luar kendali. Hawa pengap semakin menjadi-jadi. Namun, anehnya, bekas pijakan kaki itu malah terlihat mengarah ke belakang kami, ke arah tempat kami mulai masuk. Berarti kami sedang berada di jalan yang salah. Karena menurutku jejak kaki itu malah mengarah ke arah belakang dan bukan ke arah depan. Yang paling aneh lagi adalah, padahal kami tidak menemukan apapun di belakang sana. Semua bekas tetesan darah malah mengarah ke arah depan sana dan bukan ke arah belakang kami. Itulah yang menjadi pertanyaanku kala itu. Dengan tenang aku menarik nafas dan berpikir-pikir untuk mencari jawaban atas kebingungan yang sedang mendesak pikiranku. Begitupun dengan Mardian. Akan tetapi Pak Witan malah menyuruh kami berdua untuk terus melanjutkan perjalanan ke arah depan. Beliau bahkan mengacungkan telunjuk sebagai kode bahwa kami harus tetap mengikuti jejak anjing kakekku yang sudah sekitar 4 meter di depan kami. Melihat kami berdua yang masih kebingungan, kemudian Pak Witan pun menghentikan langkah kakinya sebentar. Beliau kemudian menatap kami satu persatu, lalu mengatur nafas sejenak. Kemudian mulailah beliau berbicara. Baiklah, biarkan Bapak menjelaskan kepada kalian berdua supaya tidak bingung lagi. Begitu kata Pak Witan dengan nada yang setengah berbisik pada kami. Mendengar hal tersebut, aku dan Mardian langsung mematung beberapa saat untuk mendengarkan beliau. Makhluk itu adalah makhluk yang sering diceritakan oleh masyarakat setempat, baik di masa sekarang ini maupun dari masa lalu. Itulah Tiha yang sering orang tua dulu ceritakan kepada Bapak. Dan mungkin kakek dan nenek kamu pun juga sering menceritakannya kepada kamu. Apakah kamu pernah mendengarnya? Pak Witan menanyaiku. Aku hanya diam sembari mengangguk pelan. Kemudian beliau melanjutkannya lagi. Makhluk itu punya kaki yang persis sama seperti kaki kita ini. Akan tetapi perbedaannya ialah kaki makhluk tersebut berbulu lebat dan terbalik. Tumitnya di bagian depan, sedangkan jari kakinya itu berada di bagian belakang. Jika kita berjalan mengikuti arah jejak tapak kakinya, maka kita akan tersesat dan salah arah. Jadi, kita harus berjalan mengikuti jejak tumitnya. Lalu Pak Witan mengacungkan telunjuknya pada bekas pijakan kaki itu, tepat di bagian tumit. Setelah mendengarkan penjelasan dari beliau tersebut, barulah kemudian kami berdua menjadi paham
dan segera melanjutkan perjalanan untuk menembus lorong tersebut. Pak Witan kembali memimpin di bagian depan, sedangkan kami berdua mengikuti beliau dengan pelan dari belakang. Saat itu, aku melihat si hitam sudah jauh di depan kami, posisinya sekitar 20 meter di depan. Si hitam tampak terus berjalan pelan sambil sesekali juga menempelkan hidungnya di lantai. Suasana di ruangan lorong bawah tanah itu terasa semakin mengerikan. Aku bahkan tidak mendengar suara apapun selain daripada suara pijakan kami yang sedang berjalan. Tidak ada angin yang bertiup, tidak ada suara dahan pohon yang saling bersentuhan. Yang ada hanyalah kesunyian yang amat mencekam. Beberapa saat kemudian, dari arah depan, tiba-tiba anjing kakekku mengeluarkan suaranya. Dia menggonggong keras ke arah kami seakan ada yang hendak ditunjukkan kepada kami. Kami pun segera mendekat untuk melihat. Ternyata benar, kami menemukan senter milik Logi yang sudah tergeletak di dalam genangan air yang setinggi mata kaki. Dan yang paling mengejutkan lagi, sekitar 5 meter di depan sana, kami melihat ada sebuah belokan yang menuju ke arah samping kanan kami. Kakiku ini mulai terasa penat, terlalu jauh berjalan. Sungguh benar-benar tidak kusangka bahwa tempat yang tadi pintunya itu tampak sangat kecil sekali. Namun ternyata ruangan yang ada di dalamnya sangat luas sekali. Kami berhenti sejenak untuk menimbang-nimbang dan juga berpikir ke arah mana lagikah yang akan kami tuju, karena dua jalan tersebut sama-sama terlihat sedikit mendaki. Jadi tidak ada lumpur dan air yang tergenang di sana. Dan parahnya lagi, kami kehilangan bekas pijakan kaki makhluk tersebut. Pada saat itu, kami hanya bergantung pada anjing kakekku, karena dia memiliki insting penciuman dan pendengaran yang lebih baik daripada kami semua. Kami pun sepakat dengan rencana tersebut. Ternyata anjing kakekku memilih untuk terus ke depan, lurus. Dan kami pun juga memilih untuk terus berjalan lurus mengikutinya. Sekitar 15 meter dari persimpangan jalan itu, tiba-tiba saja anjing kakekku itu berputar kembali ke belakang. Kami pun terdiam dan saling melirik satu sama lain, tidak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata anjing tersebut berbelok ke arah jalan yang lain, yaitu ke jalan yang tadinya berada di sebelah kanan kami, namun pada saat itu sudah berada di posisi kiri kami. Iya, si hitam itu sedang mengarah ke sana. Kami pun bergegas untuk menyusul. Anjing itu terus berjalan ke depan, dan kami pun juga terus mengikutinya dari arah belakang. Jalan itu mengarah lurus dengan medan yang sedikit demi sedikit mulai beranjak naik. Sejauh ini, kami belum juga menemukan apapun. Di sini, situasinya mulai berbeda. Kami menemukan banyak sekali tulang-tulang yang tergeletak di lantai penuh debu. Bahkan sebagian dari tulang-tulang itu pun sudah banyak yang tertimbun oleh debu-debu tersebut. Sedangkan di bagian dinding lorong itu terdapat banyak sekali sarang laba-laba yang menggantung. Dinding-dinding lorong terlihat lembab dan sudah tua. Menurutku dinding-dinding tersebut tidak akan mampu bertahan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, karena kondisinya benar-benar sudah buruk sekali. Sudah banyak yang retak dan bahkan juga runtuh. "Hei, lihat!" Mardian tiba-tiba berseru dari arah depan memanggil kami. "Rey, bawa obor itu ke sini!" Lanjut Mardian lagi. Semenjak Pak Witan memegang senjata, obor itu berpindah tangan kepadaku. Aku langsung membawa obor tersebut kepadanya, sedangkan Pak Witan masih sibuk menilik sesuatu ke arah debu-debu yang ada di lantai. "Apakah kau melihat lubang kecil yang ada di sana?" Begitu tanya Mardian kepadaku. Tangannya menunjuk ke arah depan, ke bawah tebing-tebing sisa reruntuhan. Aku sedang mengamati, namun aku tidak melihat apapun. "Di mana?" tanyaku dengan nada yang sedikit penasaran. "Itu, tepat di bagian tengah tebing tersebut." Tangannya kembali mengarah ke tebing sana, dan aku pun juga kembali mengintipnya dengan lebih jelas lagi. Bahkan Pak Witan pun juga sampai ikut memperhatikannya. Aku masih tidak menemukan apapun. Lalu kemudian Mardian menghalangi cahaya oborku itu dengan tangannya hingga tebing itu terlihat sedikit gelap. Barulah aku dapat melihatnya. Ternyata di lubang tebing itu ada sedikit pancaran cahaya, cukup terang jika dilihat dari dalam gelap.
Lubang itu berada sekitar 30 meter di depan kami. Tingginya sekitar 3 meter dari tanah. Tanpa aba-aba lagi, kami semua langsung bergegas untuk melihat lubang tersebut lebih dekat. Setelah didekati lebih dekat, akan tetapi anehnya lubang itu malah terlihat berubah-ubah. Dengan jarak yang sekitar 5 meter ini, kini lubang tersebut tidak lagi terlihat seperti lubang. Akan tetapi itu malah terlihat seperti sebuah benda yang sedikit memantulkan cahaya. Warnanya terlihat kekuningan. Untuk menjawab pertanyaan kami, aku langsung menyuruh Mardian sedikit merunduk. Lalu aku pun naik ke atas pundaknya untuk melihat benda itu lebih jelas. Ketika aku dekati benda tersebut, bukan main kagetnya aku. Ternyata benda itu adalah emas yang seukuran piring. Namun bagian lainnya masih tertancap di dalam dinding tanah lorong tersebut. "Emas, ini emas!" Begitu teriakku kegirangan. Mardian pun terkejut mendengarnya. "Kamu gak bohong kan, Ray? Beneran itu emas?" "Iya, itu emas, Mar. Dari warnanya aku sudah tahu bahwa benda itu adalah emas asli." Begitu lanjutku lagi. Mendengar jawabku tersebut, bukan main senangnya Mardian mendengarnya. Dia pun segera memanjat tebing tersebut. "Benar, Ray, ini emas." Mardian berteriak kegirangan. Emas tidak ada artinya jika dibandingkan dengan harga seorang teman. Tiba-tiba Pak Witan memotong tawa kami, sehingga membuatku langsung menutup mulut. Tujuan kami datang ke tempat yang sejauh ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan teman kami, yaitu Logi. Ucapan Pak Witan tersebut membuat tawa kami menghilang. Kami segera melanjutkan pencarian ke arah depan dan melupakan emas tersebut. Berselang beberapa menit kemudian, tiba-tiba suasana berubah menjadi sedikit menegangkan. Aku sempat kaget. Tiba-tiba anjing kakekku berlari ke depan dengan begitu cepat sambil menggonggong dengan keras. Pada saat itu juga, kulihat Pak Witan dengan sigap langsung berlari mengikutinya dari belakang. Aku dan Mardian juga tidak mau tinggal diam. Kami segera bergegas untuk menyusul. Di ujung sana tiba-tiba terdengar suara teriakan. Suara itu terdengar seperti suara orang tercekik menahan sakit. Aku dan Mardian bahkan sempat berhenti sejenak untuk mendengarkan suara itu lebih jelas. Suara itu kemudian terdengar lagi, namun beberapa detik kemudian tidak lagi terdengar karena lenyap oleh suara anjing kakekku yang sedang menyala dan berlari ke arah sana. "Itu suara Logi, Mar. Ayo cepat, Logi!" Begitulah suara teriakanku memanggilnya. Keras sekali, menggema hingga ke ujung lorong. Kami semua langsung berlari ke arah depan untuk menuju tempat di mana suara itu berasal. Suara Logi terdengar semakin dekat. Tebakanku sekitar 50 meter lagi di depan. Pak Witan terus berlari di posisi paling depan, sementara aku dan Mardian masih juga tetap mengekori dari belakang. Tiba-tiba Pak Witan berhenti. Serentak aku dan Mardian pun juga ikut berhenti. "Awas, pelan-pelan. Ini ada jembatan kayu," seru Pak Witan sambil menahan kami dengan tangannya. Untunglah saat itu kami segera berhenti dan kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki ke arah beliau. "Lihat di bawah sana, ada sungai," kata Pak Witan mengingatkan. Kami pun segera menoleh. Benar, ternyata di bawah sana ada sungai yang selebar 10 meter. Jembatan itu cukup tinggi. Jarak antara jembatan tersebut dengan permukaan sungai mungkin sekitar 15 meter. Jarak yang setinggi itu cukup membuat aku dan Mardian sedikit takut untuk menyeberanginya. Air sungai itu tampak keruh, namun alirannya pelan sekali. Tidak juga begitu berisik. Kata orang, sungai yang diam itu bisa menghanyutkan. Kami harus berhati-hati. Tanpa aba-aba, si hitam malah sudah berlari pelan menyeberangi jembatan itu. Aku tidak bisa lagi menahannya karena posisinya cukup jauh dari jangkauan tanganku. Aku kemudian melemparkan lampu oborku itu ke seberang jembatan. Dalam sekejap semua pun dapat terlihat dengan jelas. Ternyata di seberang sana ada sedikit takah anak tangga yang mengarah naik ke atas. Dan di atas sana terlihat pula sebuah lorong yang mengarah jauh ke dalam sana. "Bagaimana?" begitu tanyaku pada Pak Witan. "Kita harus menyeberanginya satu persatu," begitu jawab beliau. Mardian mengambil posisi paling depan. Sepertinya dia akan menjadi orang pertama yang akan menyeberangi jembatan tersebut. Kini Mardian sudah hampir sampai di bagian tengah jembatan.
Sementara aku malah berdiri sambil menggigit jari. Aku benar-benar cemas. Sedikit demi sedikit, akhirnya Mardian pun berhasil sampai di ujung jembatan dengan selamat. Selanjutnya adalah giliran Pak Witan. Kini tiba pula lah giliranku. Perlahan aku melangkahkan kaki. Tangan kananku ini erat menggenggam gagang jembatan yang terbuat dari kayu yang kini telah berlubang-lubang dimakan ulat. Penuh ragu aku berjalan, selangkah demi selangkah terus aku ayunkan. Tatapan mataku fokus mencari tempat terbaik untuk menginjakkan kaki. Syukurlah aku berhasil menyeberanginya. "Ayo, cepat. Anjing kakekmu sudah jauh di sana." Begitu kata Pak Witan sedikit mendesakku untuk lebih cepat. Kami pun segera berlari. Di sana terlihat ada sekitar belasan takkah anak tangga yang mengarah naik. Kami mulai menginjakkan kaki di situ. Aku masih berada di posisi paling belakang sembari memegang obor yang tadinya aku lempar. Udara di ruangan seberang sungai ini terasa panas hingga membuatku sampai beberapa kali membersihkan muka. "Loki! Loki!" Mardian berteriak memanggil temannya yang entah di mana keberadaannya itu. Namun tidak ada suara sahutan yang terdengar menjawab. Yang ada hanyalah gemaan suaranya yang malah memantul hingga ke ujung lorong sana yang gelap.